Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marino Derio Arifin dari kelas HI22C dengan NIM 0801522021. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester yang berupa video, yang mana saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi sendiri, sejarahnya, ciri-cirinya, tujuan, dan macam-macamnya, serta contoh dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari demokrasi. Di sini saya sudah membuat rangkuman yang mana akan saya jelaskan di video ini. Pertama, pengertian dari demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, di sini ada sejarah singkat dari demokrasi di dunia. Gagasan pertama demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku yang berjudul Truths of Democracy yang ditulis oleh Walter A. McDougall, terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jika kalian tertarik, bisa dibeli bukunya. Bukunya nanti seperti ini. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Nah, hingga pada saat memasuki abad pertengahan 6-15 Masehi di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dengan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen pertama adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada 1265. Namun, hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung, sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja. Selanjutnya kita akan beralih ke ciri-ciri demokrasi. Nah, di ciri-ciri demokrasi ini ada 5 macam. Yang pertama itu ada memiliki perwakilan rakyat. Terus yang kedua ada keputusan berlandaskan aspirasi, kepentingan warga negara, menerapkan ciri konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, dan terdapat sistem kepartaian. Nah, yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Indonesia itu memiliki lembaga legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, ada menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, di situ yang terakhir terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya, kita beralih ke tujuan dari demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil,
dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tujuan dari demokrasi. Yang pertama itu ada kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga ada mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Dan yang keempat, ada membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan terakhir, mencegah berbagai macam perselisihan. Nah, selain itu, ada juga macam-macam dari demokrasi itu tersendiri. Kekuasaan tertinggi negara, demokrasi dimiliki oleh rakyat. Entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya, semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga dalam suatu negara demokrasi, semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Nah, berikut adalah macam-macam dari demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu apa? Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tetapi juga minoritas. Yang keempat, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila pada Pancasila. Lalu ada demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Lalu ada juga demokrasi liberal, sekaligus macam-macam demokrasi yang terakhir. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Oleh sebab itu dalam demokrasi liberal, setiap dalam mengambil sebuah keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dibuat tidak melanggar hak-hak dari setiap individu. Nah, ada juga contoh-contoh sikap demokrasi. Supaya kita lebih mudah dalam memahami apa itu demokrasi, maka kita bisa melihat beberapa contoh sikap demokrasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Nah, itu tadi contoh-contoh dari sikap demokrasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dari demokrasi. Sekaligus menjadi penutup dari penjelasan demokrasi pada saat ini. Nah, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu ada negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Yang kedua ada jaminan perlindungan HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat atau berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM juga merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Yang keempat, ada pergantian kekuasaan berkala. Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahannya. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tends to corrupt,
but absolute power corrupts absolutely. Seperti itu. Yang kelima ada peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan para penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak, diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum setiap warga negara di depan hukum. Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, jaminan kebebasan pers. Kenapa ada jaminan kebebasan pers? Karena kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan politik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mungkin sampai situ saja penjelasan saya tentang demokrasi ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.